Bab 67. Diunggah oleh baca suara. Ketika ratu yang lebih besar mulai melahap yang lebih kecil, aku tidak bisa tidak menjadi bingung dengan apa yang terjadi di ruang bawah tanah ini. Ada lebih dari 10 lantai di sini, dengan penggerek antek yang menghuni semua kecuali lantai ke-10, tempat ratu penggerek itu tinggal. Alasan penjara bawah tanah ini dianggap sebagai penjara bawah tanah pemula adalah karena ratu tidak pernah meninggalkan lantai ke-10, memungkinkan untuk pelatihan yang mudah sampai lantai paling terakhir. Meskipun penggerutu ratu adalah binatang buas kelas B, sekelompok besar petualang kelas E masih mampu mengalahkannya. Yang menimbulkan pertanyaan lain, apakah normal memiliki lebih dari satu ratu di penjara bawah tanah? Dari apa yang saya baca, spesies ratu sangat teritorial, dan agresif terhadap pesaing potensial yang mengancam sarang mereka. Profesor Glory tidak terlalu memikirkannya, tetapi saya merasa terganggu karenanya. Ini membawa saya ke pertanyaan terakhir saya. Bagaimana kedua ratu itu jauh lebih kuat dari yang seharusnya? Aku bisa mengerti kalau Profesor Glory kesulitan melawan dua monster kelas B mana yang dianggap sebagai bos penjara bawah tanah, tapi dia seharusnya tidak kalah. Seorang petualang kelas A seharusnya dengan mudah membuang jenis penggerutu ratu yang telah saya baca. Mengapa yang satu itu jauh lebih kuat? Profesor Glory bangkit ketika dia mengerang, membelah beberapa kaki tangan. Saat aku menangkis gelombang penggeram, perhatianku terus tertuju pada ratu penggerek yang memakan bekas sekutunya. Profesor, apakah ini biasanya terjadi? Saya bertanya. Ya. Aku pernah mendengar bahwa beberapa spesies binatang buas melakukan kanibalisme tapi aku belum pernah benar-benar melihat kasus khusus ini. Kenapa sekarang? Aku tidak tahu. Sambil menggelengkan kepalanya, dia mengambil pedang yang lain. Dan berjalan menuju lawannya. Saat ratu penggerutu selesai memakan rekannya yang jatuh, perubahan aneh terjadi. Bulu yang dulu abu-abu berubah menjadi hitam pekat dan tanduk kecil di dahinya yang gagal kulihat pada awalnya melengkung ke atas, tumbuh secara substansial. Mata merah yang dulu berseri-seri itu berubah tajam dan mengancam, nyaris gila, ketika mulai berbusa dari mulutnya juga. Profesor Glory tidak mengatakan apa-apa, tetapi saya tahu bahwa ada perasaan keraguan yang tumbuh di benaknya ketika binatang buas itu menuduhnya. Sampai sekarang, kembali ke rumah dengan aman dianggap hanya masalah waktu saja, tetapi bahkan aku tidak bisa menahan diri dari keinginan membunuh yang keluar dari sang ratu. Profesor, kita tidak bisa, teruskan ini. Tess berteriak dengan suara serak di tengah-tengah geraman dan desis musuh. Kondisinya tidak terlihat terlalu baik dan menarik perhatian saya masalah yang agak jelas yang kami hadapi sekarang. Semuanya, tidak ada lagi mantra api. Pintu masuk gua terhalang sehingga persediaan oksigen kita terbatas. Aku meraung. Dari tumpukan mayat yang terakumulasi. Ratu dan Profesor Glory menemui jalan buntu, dengan profesor kami melayang ke sisi yang kalah. Ketika saya fokus pada pertempuran utama, saya bisa melihat bahwa gaya bertarung dari penggerutu ratu telah benar-benar berubah. Tidak ada sedikit pun keraguan atau rasa mempertahankan diri. Setiap serangan yang menyerang Profesor Glory dengan niat untuk membunuh tanpa merawat tubuhnya sendiri. Biasanya itu seharusnya kejatuhannya, tetapi bulu hitam ratu penggerek yang unik itu mampu menyerap sebagian besar kerusakan dari serangan profesor kami. Arthur, kupikir, inti mana saya mulai bertindak. Tess, yang beberapa meter di belakangku, jatuh berlutut ketika dia mulai memegangi perutnya. Sial. Ayah, apa yang salah? Apakah kamu baik-baik saja? Suara Sylvie muncul di kepalaku. Iklan. Kami mengalami masalah. Sampai di sini secepat yang Anda bisa dan menuruni tangga, saya menjawab sebelum fokus kembali pada apa yang terjadi di sini. Beberapa faktor mulai membebani pikiran saya sekarang dan saya mulai merasakan nostalgia dari perjalanan saya ke Dire Tombes. Apakah saya memiliki kekuatan untuk membersihkan gunung puing yang menghalangi pintu masuk depan ke tangga? Dan bahkan jika saya melakukannya, haruskah saya mengambil tes dan melarikan diri sendiri? Tidak, tes tidak akan pernah memaafkan saya jika dia tahu saya meninggalkan semua orang di sini untuk melarikan diri. Kemudian setelah membuka jalan kembali, haruskah saya tinggal di belakang dan membantu Profesor Glory membunuh penggerutu ratu yang bermutasi? Keputusan apapun yang saya pilih, hal pertama yang harus saya lakukan adalah menghilangkan puing-puing ini. Adalah penting bahwa saya membersihkan jalan kembali dalam satu percobaan, karena jelas sang ratu tidak akan membiarkan kita semua melarikan diri. Profesor, buat ratu sibuk. Aku akan mencoba membuka jalan keluar dari sini untuk kita. Profesor Glory harus bekerja lebih keras untuk mengikuti ratu karena dia tidak bisa menggunakan teknik api. Setelah mengangguk, saya mulai bekerja. Tess tidak dalam kondisi untuk membantu dan semua orang terlalu sibuk menangkis pasukan pengadu antek. Lukas harus menggunakan mantra panas untuk mencoba dan menghalangi Snarler karena kadar oksigen semakin langka. Saya harus melakukan ini sendiri. Saya harus menghitung ini dengan baik. Jika saya menggunakan mantra api yang cukup besar di negara ini sekarang dan gagal, kita semua akan mati lemas di sini. Air, es. Ada terlalu sedikit partikel unsur air di gua ini untuk melepaskan sesuatu yang cukup kuat untuk mengebor lubang melalui gunung batu. Gua yang dulu dipenuhi es sekarang kering dan gersang dengan lapisan asap tebal dihasilkan dari beberapa mayat penggerek yang terbakar. Itu meninggalkan saya dengan angin dan bumi, atau campuran keduanya, tetapi bahkan dengan level saya saat ini, saya tidak yakin bisa menghasilkan serangan yang cukup kuat.
Saya berpikir mungkin menggunakan fase 2, tetapi dengan tes dalam kondisi dia sekarang, saya harus tetap sadar, setidaknya sampai kita keluar dari ruang bawah tanah ini. Apakah benar-benar tidak ada pilihan lain? Ketika pikiran saya mulai mencari solusi yang memungkinkan, saya melihat Profesor Glory menerima pukulan yang cukup besar ke lengan kanannya. Aku hampir sampai, Papa. Tahan. Suara Sylvie memberiku ide. Itu dia. Curtis, aku butuh bantuanmu sekarang. Saya meraung melintasi medan perang. Arthur, kurasa aku tidak mampu untuk. Ayo, sekarang. Saya balas menggonggong sebelum dia bisa membantah. Curtis adalah kekacauan berdarah, kotor, tetapi dari luka dangkal di tubuhnya, jelas bahwa darah pada dirinya bukan miliknya. Apa itu? Dia terengah-engah. Saya tahu dia lelah dengan pakaian di wajah dan tubuhnya. Perisainya sangat penyok dan pedangnya licin dengan darah, tumpul karena digunakan berulang kali. Apakah kamu pikir kemampuan makhluk buasmu, World Hall, cukup kuat untuk membersihkan puing-puing? Aku menoleh untuk menarik perhatiannya kembali. Arthur, kurasa aku tidak memiliki mana untuk memasuki fase pertamaku. Dia menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Jawab saja pertanyaannya, apakah itu cukup kuat? Ya, jika aku punya cukup mana, aku berpotensi menghasilkan ledakan lebih besar daripada pertempuran tim tiruan di mana kamu, terluka. Dia menggaruk kepalanya, bingung dengan kemana aku akan pergi dengan ini. Saya berpikir tentang mungkin mengarahkan ledakan pada penggerutu ratu tetapi bahkan jika itu cukup kuat untuk membunuhnya, mustahil untuk secara akurat menangkap hanya ratu dan bukan Profesor Glory. Lebih aman untuk mengikuti rencana ini. Oke, aku ingin kamu tidak mempertanyakan apa yang akan aku lakukan. Fokus saja untuk memasuki fase pertamamu dan menghasilkan ledakan yang cukup kuat untuk membersihkan puing-puing gunung itu. Mengerti. Jumlah urgensi dan wewenang pasti telah sampai pada Curtis karena dia hanya mengangguk dan berbalik. Melepas segel saya dan meletakkannya di cincin dimensi saya memastikan untuk mengontrol fluktuasi jumlah dalam mana agar tidak memberi tip kepada siapapun. Semua orang sibuk dengan Snarler tetapi jika aku tidak mengontrol rilis mana seperti yang dilakukan Profesor Glory setelah dia melepaskan segelnya, aku akan menarik perhatian dari Ratu Penggerutu. Merasakan kumpulan mana yang belum saya akses sekarang, saya meletakkan kedua tangan saya di punggung Curtis. Dari jumlah mana yang kuinginkan ke Curtis, sang pangeran tanpa sadar jatuh ke satu lutut sebelum dia bisa menyesuaikan tubuhnya dengan pengeboman mana yang tiba-tiba. Pemindahan mana telah dipelajari selama bertahun-tahun menurut para profesor dan banyak buku di perpustakaan, tetapi itu adalah penyebab yang sia-sia bagi mereka. Mereka percaya bahwa jika seorang mage memiliki atribut api, menerima mana dari mage atribut api lainnya harus dimungkinkan, tetapi setelah pengujian dan kegagalan yang tak terhitung jumlahnya, mereka menganggap itu tidak masuk akal. Alasannya adalah bahwa bahkan jika seseorang terspesialisasi, mana di dalam tubuh mereka tidak murni hanya elemen itu. Secara hipotetis, jika seseorang mampu mengembun dan memperbaiki inti mereka ke tingkat tertinggi, maka mereka dapat mentransfer mana dengan inti orang lain dengan level dan elemen yang sama. Selain itu tidak mungkin. Kecuali aku. Fakta bahwa saya dapat memanipulasi keempat elemen memungkinkan saya untuk menyesuaikan dan meniru dan memasukkan jenis mana dan rasio setiap elemen dari orang yang saya transfer. Itu seperti apa yang saya lakukan untuk saudara perempuan saya dan Lilia ketika mengajar mereka manipulasi mana dalam tubuh mereka tetapi dalam skala yang jauh lebih besar. Tentu saja saya belum benar-benar menguasai ini sehingga tidak dapat dihindari bahwa saya akan membuang banyak mana, tapi ini adalah taruhan terbaik kami. Saat aku mulai perlahan mengendalikan dan membatasi jumlah setiap partikel mana elemental yang kutransmisikan ke Curtis, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak menggertakkan gigiku sendiri saat pergantian peristiwa. Ada begitu banyak tanda-tanda kecil yang saya pilih untuk diabaikan, berpikir bahwa itu akan baik-baik saja, dan bahwa saya bisa mengatasinya. Apakah saya memperlakukan kehidupan ini yang sekarang saya terima begitu saja? Menjadi cukup beruntung untuk memiliki kekuatan sebesar ini pada usia saya pasti membuat saya kehilangan rasa rasionalitas masa lalu saya sampai taraf tertentu. Tidak lagi seorang raja, terikat oleh peraturan dan politik serta kemampuan fisik saya sendiri, saya menjadi ceroboh. Di dunia ini, batas potensi saya tidak terbatas. Mencapai panggung putih atau lebih jauh bukanlah mimpi melainkan masalah waktu dan usaha. Hal yang paling mengejutkan saya dan apa yang saya benci untuk akui adalah bahwa saya sedikit banyak mirip dengan Lukas. Aku sama sekali tidak brengsek seperti dia dan aku punya orang-orang yang benar-benar kusayangi selain diriku, tetapi aku menjadi sombong sampai tingkat kecerobohan. Aku tidak tahu apa yang baru saja kamu lakukan, Arthur, tapi aku merasa hebat. Kurasa aku akan bisa memasuki fase pertamaku. Seru sang pangeran, membawaku kembali ke kenyataan. Saya merasakan perubahan yang dialami tubuhnya ketika ia mulai beralih ke fase pertamanya. Mana berfluktuasi tak menentu di sekitarnya saat ia melepaskan kehendak binatang buasnya. Aku menyentakkan tanganku kesakitan saat Curtis melepaskan fase pertamanya. Bingung, saya mencoba mentransfer mana kepadanya lagi tetapi penolakan dari tubuhnya bahkan lebih kuat daripada yang pertama kali. Apakah mana dari binatang buasnya akan menolak mana saya? Sebelum aku sempat mencoba lagi, Curtis mulai mengumpulkan mana untuk teknik World Hall-nya. Dia berjongkok,
menurunkan pusat gravitasinya untuk menahan serangan balik mantra, mana dari tubuhnya dan atmosfer berkumpul di depan rahangnya yang terbuka. Selama waktu ini, aku bergegas ke tempat tes meringkuk di belakang garis depan dan mengambilnya. Keluar dari sini adalah prioritas utama. Saya sebagian harus disalahkan atas kekacauan ini. Seharusnya saya melakukan pekerjaan yang lebih baik untuk mencegah hal seperti ini terjadi. Dengan suara gemuruh yang mengerikan, Curtis melepaskan serangan napasnya yang kuat, tetapi ratu yang bermutasi pasti merasakan ada sesuatu yang salah karena segera mengubah targetnya dari Profesor Glory yang terluka menjadi Curtis. Oh, tidak, jangan. Sambil berteriak di bagian atas paru-parunya, Profesor Glory melompat dan bergulat dengan ratu yang bermutasi dalam penerbangan, berharap untuk mencegahnya mencapai Curtis. Dengan ledakan gemuruh, mantra Curtis meledakkan lubang besar melalui puing-puing, membersihkan jalan menuju pintu masuk tangga yang sekarang terlihat kembali ke permukaan. Semuanya, menuju ke tangga. Aku meraung menembus suara batu yang jatuh dan menggeram. Pergi sekarang. Profesor Glory berteriak juga ketika dia berjuang untuk menahan diri melawan penggerutu ratu. Kelas yang kelelahan membuat satu dorongan terakhir ke arah pintu masuk ketika Profesor Glory menahan ratu, dinding mayat yang menggeram menghalangi yang hidup untuk sesaat. Claire, aku mempercayai tes kepadamu. Aku menyerahkan tes pada Claire, yang sepertinya dalam kondisi terbaik saat ini. Kamu tidak berencana untuk tinggal, kan? Kamu tidak bisa serius. Sebagai pemimpin komandan di komite disiplin, aku melarang. Pergi saja, dengan jumlah waktu yang terbatas. Aku melepaskan sebuah ketajaman membunuh niat untuk menyampaikan maksud saya, membuatnya tersentak mundur karena terkejut. Sambil menolong Curtis yang sudah terkuras itu kembali berdiri, aku mendorong kedua anggota tim komite pendisiplinanku ke pintu masuk depan gua sebelum kembali ke tempat Profesor Glory bertempur. Kenapa kamu kembali, Arthur? Aku hampir bisa merasakan kekecewaan dalam suara profesorku ketika dia membentakku dengan gigi terkatup. Kita akan membutuhkan kita berdua untuk membunuh benda ini. Mengambil daun sebalat kembali dari cincin dimensi saya melepaskannya. Kamu lebih baik berharap benda ini membunuhku karena kamu akan menyesal tidak mengikuti perintahku, jawabnya, menghalangi pukulan dari cakar tajam sang ratu. Hei, aku juga seorang profesor, ingat. Aku memberinya senyum lelah sebelum membuat ayunan tajam dengan pedangku. Kamu terlalu pintar untuk kebaikanmu sendiri, Arthur, dia balas tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Situasi sepertinya tidak terlalu baik karena pemindahan mana telah membuat saya menggunakan sebagian besar mana saya. Jika bukan karena rotasi mana, saya mungkin sudah mendapatkan reaksi balik. Sambil melawan ratu dan membuatnya cukup sibuk sehingga seluruh kelas bisa keluar dengan aman, saya perhatikan bahwa yang terakhir di sini adalah Lucas. Mata kami terkunci untuk sesaat sebelum dia membalikkan kepalanya dan menghilang ke pintu masuk. Aku berani bersumpah aku melihatnya mendengus sebelum dia berbalik. Ketika pertarungan berlanjut, aku berhasil memotong salah satu sayap ratu sehingga tidak bisa terbang lagi, tetapi bulunya yang tebal mencegah kami melakukan sesuatu lebih dari memberikannya luka yang dangkal. Ratu bermutasi ini, yang berdiri hampir 10 kaki di kaki belakangnya, dipenuhi dengan luka dari Profesor Glory dan aku, tetapi tampaknya tidak mengganggu sama sekali. Kurasa kita tidak bisa membunuh makhluk ini. Saya berteriak kepada Profesor Glory. Setidaknya kita harus mengikatnya supaya kita bisa melarikan diri. Kurasa ratu tidak akan mengikuti kita keluar dari ruang bawah tanah. Dia menanggapi ketika ratu melolong marah. Saya ingin Anda menyibukkannya selama 5 detik, Profesor. Saya memposisikan ulang diri saya sehingga Profesor Glory ada di depan mata. Oke, dia tidak mempertanyakan apa yang akan kulakukan saat dia mengeluarkan semburan mana dari inti dirinya. Ketika Profesor Glory melompat ke arah ratu yang bermutasi, saya meletakkan sarung saya kembali ke cincin dimensi saya dan memegang pedang saya dengan kedua tangan. Dengan segel yang hilang, saya menggunakan yang terakhir dari mana saya untuk menyambar balat daun. Tanpa mana untuk memperkuat dan memberdayakan gerakan saya, lari saya menuju penggerutu ratu terasa seperti merangkak. Pindah. Atas sinyal saya, Profesor Glory melompat keluar dari jalan ketika saya menusuk pedangku ke luka yang sudah ada yang berhasil saya timbulkan di antara tulang belikatnya. Derak listrik yang mengalir masuk melalui jahitan menyebabkan sang ratu meledak menjadi jeritan bernada tinggi ketika dia mulai kejang. Ayo pergi. Tanpa mampu menarik pedangku keluar dari penggerutu ratu, Profesor Glory mencengkeram pinggangku dan membawaku ke pintu masuk depan. Ketika gerombolan kaki tangan menghalangi kami, Profesor Glory memotong sampai kami mencapai pintu depan. Tiba-tiba, bayangan gelap melewati kami. Bagaimana? Profesor Glory hanya bisa terkesiap saat kami berdua mendongak. Sang ratu, dengan pedangku masih tertanam di tulang belakangnya, entah bagaimana pulih cukup untuk membuat satu lompatan putus asa untuk mencegah kita melarikan diri. Cepat, saat ini saya menggantung di atas bahu profesor saya ketika saya mencoba untuk menjebaknya karena keterkejutannya. Dengan penggerutu ratu bermutasi hampir di atas kami nyaris berhasil menghindari cakar yang tajam sebelum ia mendarat keras di tanah. Tanpa kemewahan untuk melihat ke belakang, kami berjalan melewati kaki tangan dan masuk ke aula ketika aku melihat ratu yang bermutasi itu merangkak menuju kami. Saya kira serangan terakhir saya melakukan beberapa kerusakan karena itu tidak bergerak secara bebas, sebaliknya, ia dengan canggung terlatih-tatih ke arah kami, menggunakan cakarnya untuk menyeret tubuhnya.
Ketika mencapai ujung aula di mana tangga mulai naik, saya melihat sesuatu yang aneh tentang penggerutu ratu yang hanya berjarak beberapa meter dari kami. Setiap bagian dari ratu yang bermutasi itu aneh, tetapi ini berbeda. Ketika ia mencapai semakin dekat ke puncak tangga, tempat kami berada, wajah dan tubuhnya mulai berdenyut. Tumor mulai tumbuh secara sporadis di bagian acak dari tubuh dan wajahnya. Jangan beritahu aku. Bahkan sebelum aku bisa menyelesaikan pikiranku, sang ratu meledak dalam ledakan nyali, darah, dan serpihan kerangka luar. Sebelum Profesor Glory bahkan bisa berbalik, kekuatan ledakan mendorongnya ke depan, dan dia kehilangan pegangan pada saya. Seolah itu tidak cukup buruk, ledakan yang disebabkan oleh ratu membuka lubang besar di bawahnya. Arthur, melalui gigi yang terkatup, aku mendengar teriakan putus asa profesorku ketika dia mengulurkan tangannya untukku, tetapi sudah terlambat. Aku bisa merasakan diriku semakin lemah dari kekuatan upaya putus asa ratu yang terakhir. Selamatkan tes. Aku memanggil balik dengan lemah sebelum menggunakan bit mana terakhir yang kukumpulkan untuk waktu singkat untuk menambah tubuhku.